Kalau Pak Terawan, saya kurang melihat kinerjanya, apalagi menjelaskan ke publik. Padahal saat ini orang menunggu-nunggu sebenarnya apa yang terjadi, apa yang akan dilakukan, dan otoritas ketika terjadi pandemi ini kan otoritas Kementerian Kesehatan. Pak Terawan harusnya ambil ke publik dan berani menyampaikan itu. Jangan sampai yang menyampaikan adalah kementerian lain. Halo netizen, penonton setia YouTube channel Tagar TV dan juga pembaca setia Tagar ID. Ketemu lagi sama saya, Kori Olivia. Seperti kita tahu netizen, rumor mengenai reshuffle kabinet pemerintahan Jokowi Amin masih terus menjadi pembahasan panas. Beberapa pengamat politik sudah memprediksi sejumlah menteri yang akan terkena reshuffle. Nah, saat ini saya sudah bersama dengan pengamat politik Stanislaus Rianta untuk membahas tentang reshuffle kabinet Jokowi Amin. Halo Pak Stanis, apa kabar Pak? Baik Pak, kabar baik, sehat. Pak Stanis, Oktober ini setahun sudah Kabinet Indonesia Kerja Jilid 2 ya? Ya. Bagaimana penilaian Anda terhadap para Menteri Jokowi saat ini Pak? Ya, pertama kan memang kita harus sepakati dulu bahwa situasi saat ini adalah situasi yang extraordinary ya, situasi luar biasa yang tidak hanya Indonesia tetapi semua negara mengalami ada pandemi COVID-19 dan para menteri, para kabinet ini sebenarnya kan dipilih Pak Jokowi, dipilih untuk tugas-tugas yang menurut saya tugas biasa, bukan tugas dalam situasi krisis. Jadi akhirnya ini mereka langsung mengalami ujian sebelum pada waktunya. Jadi begitu pada bulan Januari, Februari, Maret mereka langsung mengalami ujian dihadapkan pada situasi krisis. Nah tentu bidang apa juga mempengaruhi, misalnya bidang kesehatan pasti akan dihadapkan dengan pada ujian yang cukup berat karena memang masalah yang dihadapi adalah kesehatan. Ekonomi, keuangan juga pasti akan dihadapi seperti itu, pariwisata dan lain-lain akan dihadapi. Nah, yang kita tidak fair jika kita membandingkan situasi saat ini dengan misalnya periode tahun lalu, di mana situasinya berbeda. Situasi yang tahun lalu misalnya situasi normal-normal saja, situasi kabinetnya biasa-biasa saja, situasi damai, aman itu dibandingkan dengan saat ini. Kalau dibandingkan pasti publik akan banyak tidak puasnya saat ini, tidak puasnya karena situasi seperti ini. Dan situasi pandemi COVID-19 ini kan tidak serta-merta bisa diubah menjadi lebih baik oleh keputusan menteri. Nah, akhirnya menjadi dilematis. Mana yang bidang yang paling sering disorot, maka dia akan sering mendapat sorotan negatif. Tapi memang ada beberapa menteri yang terlihat dikritik sangat keras oleh publik karena terkesan kurang maksimal dalam menjalankan tugasnya, terutama dalam penanganan COVID-19 ini. Nah, di awal waktu penunjukan menteri, Presiden Jokowi melakukan gebrakan Pak dengan menunjuk menteri dan wakil menteri dari kalangan milenial dan profesional ya. Tapi belum setahun muncul banyak kritikan. Memang seperti yang Pak Stanis tadi bilang bahwa keadaannya sekarang sulit karena pandemi ini ya. Tapi apakah Menteri Jokowi dari kalangan milenial dan profesional ini memang sudah sesuai ekspektasi Pak? Ya, kalau ekspektasi publik pasti mungkin tidak sesuai karena publik kan tidak peduli dengan apakah menteri itu bisa memuaskan presiden atau sesuai dengan program kerja. Yang penting kalau publik kan dalam situasi ini mereka membuat keputusan, mereka turun tangan dan akan teratasi gitu, dan publik tidak terlalu tertekan dengan situasi seperti ini. Nah, kita bisa melihat saya mengamati satu menteri yang menurut saya dalam keadaan krisis pun beliau cukup bagus bekerja, cukup profesional dan stabil menurut saya. Itu salah satunya yang saya soroti cukup baik adalah Menteri Keuangan. Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani ini karena teruji dalam berbagai situasi krisis, beliau sering terlibat dalam situasi krisis dan sering mengambil keputusan dalam situasi krisis. Punya pengalaman yang panjang, punya pengalaman organisasi yang cukup kuat. Saya kira menteri yang teruji dalam situasi krisis seperti ini, yang dia akhirnya mampu bertahan. Kita lihat bahwa cukup bertangan dingin, cukup tegas juga Bu Sri Mulyani, apalagi terkait aset negara, hingga yang terakhir kan sempat membuat ramai juga ketika akhirnya melakukan pencekalan terhadap salah satu anaknya Pak Harto karena terkait piutang tahun 97. Ini kan langkah yang sangat berani bagi saya, dan
Ini ciri-ciri profesional ketika dia hanya berjalan lurus sesuai dengan aturan dan tidak punya kepentingan politik, ya dia tidak peduli mengambil keputusan. Ini cukup baik menurut saya, dan menteri-menteri seperti ini yang akan bertahan dan dia bisa melewati krisis dengan baik. Oke, di luar dari Menteri Sri Mulyani sendiri, Pak, kalau menurut Pak Stanis, apa kelemahan terbesar dari menteri-menteri kalangan milenial dan profesional ini, Pak? Ya, kalau kelemahannya sudah saya sebutkan tadi, bahwa mereka belum teruji pada situasi krisis. Sebagian ya, kecuali memang Bu Sri Mulyani sudah teruji ya, tapi Menteri Kesehatan mungkin kan belum. Menteri Kesehatan itu selama karirnya dia di dunia kesehatan, tapi di militer, kesehatan militer, kedokteran militer. Jadi model sistem komando kan, bisa memberi perintah dan anggota harus taat kalau sistem militer. Tapi begitu di situasi sipil seperti ini, apalagi kita tahu bahwa ketika Pak Dr. Terawan masuk menjadi Menteri Kesehatan, langsung ditentang, langsung ada pertentangan, langsung terlihat sekali hubungannya kurang harmonis dengan ID, dan itu kelihatan sekali. Nah, ketika seorang Menteri Kesehatan tetapi hubungan kurang baik dengan ID, pasti itu nanti akan ada hambatan di birokrasi. Jangan-jangan kebijakannya juga pasti nanti tidak selamanya mulus untuk dilaksanakan. Ini cukup menjadi beban bagi Menteri Kesehatan, saya lihat seperti itu. Jadi, nah yang lain menteri-menteri milenial atau menteri-menteri muda, mereka kan belum punya pengalaman birokrasi. Jadi dua hal yang saya soroti adalah mereka tidak punya pengalaman birokrasi, dan yang kedua adalah mereka belum teruji pada situasi krisis. Sekarang mereka dihadapkan pada dua hal itu, dan mau tidak mau harus dilakukan. Menteri muda seperti Nadiem berhadapan dengan birokrasi Kementerian Pendidikan Kebudayaan yang cukup besar, dan dia akan mempunyai perangkat-perangkat yang terdiri dari profesor dan guru besar doktor yang sudah lama di situ. Kemudian dia akan berhadapan dengan krisis saat ini yang memaksa sistem pendidikan harus menggunakan belajar dari rumah. Ini cukup berat, saya kira. Oke, ini Pak Stanis sudah sebutkan Mas Nadiem ya. Baru saja saya mau tanyakan gitu ya. Nah, kalau kita bedah satu persatu dari kalangan milenial dan profesional ini ya. Tadi Mas Nadiem Makarim sudah disebutkan. Bagaimana pandangan Pak Stanis tentang Menteri Wisnu Tama? Ya, saya baru tadi sebenarnya membaca tentang Pak Wisnu Tama yang konflik dengan Butet Kertarajasa. Sebenarnya saya melihat itu. Jadi Pak Wisnu Tama ini kalau dilihat dari konfliknya dengan Pak Butet, saya tidak menyebutkan konflik ya. Saya akan menyebutkan bahwa ada komunikasi yang mungkin ada miskomunikasi. Jadi terkait program bantuan terhadap seniman, tetapi ternyata Pak Butet kecewa karena jawabannya seperti itu. Saya melihat Pak Wisnu Tama mungkin belum sepenuhnya melihat bidang kerjanya, kemudian mitra kerjanya siapa, dan terjebak dengan birokrasi. Dan untuk Kementerian Pariwisata ini kan harusnya dia bisa berpikir out of the box dan bukan hanya berpikir secara birokrat, akan kesulitan. Dan kerjanya juga belum sempat teruji, bahkan tercederai dengan ketika kita mengawali masa pandemi, justru malah ada program dari Kementerian Pariwisata untuk mengundang turis asing. Nah, ini yang akhirnya sampai sekarang ini menjadi catatan negatif. Tidak akan ada banyak gebrakan yang bisa dibuat oleh Wisnu Tama, karena saat ini memang pintu pariwisata yang terutama dari luar negeri kan masih belum dibuka, akan sulit. Nah, harusnya memang kalau mau buat gebrakan ya bagaimana menyiapkan atau menggerakkan pariwisata di Indonesia, tetapi dengan tetap mengakomodir protokol kesehatan atau new normal. Ini seperti apa itu belum ada gebrakan. Misalnya seperti ini, kita tahu banyak seniman di Indonesia, banyak seniman yang namanya cukup terdengar atau sampai yang namanya tersembunyi. Harusnya kan dia punya program kerja, misalnya produk-produk para seniman itu kenapa nggak ditampung oleh pemerintah? Misalnya produk karya-karya seninya ditampung oleh pemerintah, dibeli oleh pemerintah, dibuatlah galeri-galeri, bisa juga ditampilkan di setiap kementerian-kementerian. Wajibkan saja misalnya instalasi pemerintah, misalnya gedung pemerintah wajib membeli produk-produk dari seniman lokal, pajang di sana. Itu kan termasuk menghargai seniman. Bukan masalah uang, bukan masalah uangnya pembelinya, tapi bagaimana menghargai seniman di
di tingkat lokal, lalu di tingkat nasional dihargai, dibeli karyanya, dipajang di situ, pasti seniman akan lebih dihargai, dan itulah yang membuat mereka survive, bukan semata-mata duit. Nah, terobosan-terobosan ini yang saya lihat masih belum muncul, dan ini apalagi ada konflik dengan Pak Butet, saya kira ini Pak Butet cukup seniman yang cukup terpandang ya, jadi ini bisa menjadi catatan yang negatif bagi Pak Wisnu Tama. Belum terlihat suatu gebrakan atau program kerja yang mendukung bagaimana kita menghadapi COVID-19 ini. Nah, kalau Kepala BKPM Bahlil Lahadalia ini bagaimana kinerjanya menurut Pak Stanis? Ya, sama sebenarnya. Situasi saat ini kan orang investasi kan juga hampir semua wait and see kan melihat ini seperti ini. Tetapi ada satu peluang investasi yang harusnya dia bisa kejar, yaitu terkait dengan nikel. Nikel itu kan produknya nanti bisa untuk baterai, kemudian dikembangkan untuk mobil listrik dan lain-lain. Dan itu nikel itu kan cadangan sumber daya Indonesia yang cukup luar biasa, karena memang Indonesia sebagai salah satu penghasil nikel dunia. Investasi di bidang nikel, terutama untuk mengolah nikel kemudian mengolahnya menjadi aki, itu kan ini kan belum terwujud di Indonesia. Nah, ini harus dikejar supaya mobil listrik ini bisa dikembangkan, kemudian kita bisa mandiri membuat nikel, tidak tergantung orang lain. Jangan sampai nikelnya kita ambil, diolah di luar negeri, lalu dikembalikan kita menjadi program barang jadi. Kita hanya menerima manfaat sebagai pembeli, kita hanya sebagai pasar, bukan produsen. Nah, Kepala BKPM saya melihat belum signifikan untuk membuat Indonesia ini menjadi produsen. Saat ini kita masih nampak cenderung sebagai pasar. Jadi orang ke sini menjual, kita beli itu, tapi belum membuat investasi besar-besar. Tapi ini bisa dimaklumi karena memang situasi saat ini investasi pasti para investor akan wait and see dengan situasi seperti ini. Nah, manfaatkan saja, kita punya sumber daya yang di luar nggak punya kok. Kecuali kalau sumber daya kita semua orang di luar sana punya, ya kita harus kerja keras. Tapi kalau kita punya sumber daya yang melimpah, tetapi di luar nggak punya, padahal itu sumber daya yang penting, ya harus dikejar, dimaksimalkan. Itu yang perlu effort dari Kepala BKPM. Baik, kalau Menteri Erick Thohir bagaimana Pak? Ini kan dia juga menteri dari jalur profesional dan juga mendapat banyak sorotan dari publik. Ini bagaimana kinerjanya menurut Pak Stanis? Ya, Erick Thohir ini banyak mendapat kritikan, bahkan mendapat pertentangan dari kelompok koalisi tersendiri. Jadi banyak relawan yang dulu mendukung Pak Jokowi mengkritik Erick Thohir. Erick Thohir itu ditempatkan di tempat yang mendapat sorotan cukup luar biasa, karena dia akan membawai BUMN yang biasanya pada zaman dulu itu sebelumnya itu jabatan komisaris dan direktur ini menjadi ya kita semua tahu bahwa itu adalah menjadi semacam terima kasih dari penguasa kepada para pendukungnya. Nah, saat ini cenderung Erick Thohir tidak mengikuti pakem itu, atau mungkin mengecewakan dari para pendukung sehingga dia ditentang. Apapun akan dicari-cari kesalahannya. Tapi saya lihat Erick Thohir masih tetap profesional menjaga BUMN ini, walaupun suara-suara di luar cukup keras ya. Erick Thohir sekarang sedang menyelaraskan bagaimana dia bisa mengakomodir tuntutan politik dan dia juga tetap bisa menyehatkan BUMN. Ini kerja yang sangat sulit. Saat ini siapapun yang menjadi Menteri BUMN pasti akan mengalami kesulitan seperti itu. Pasti akan mengalami kesulitan. Ada tuntutan BUMN itu kan badan usaha milik negara yang harusnya dia memberikan keuntungan bagi negara, bukan meminta modal pada negara, tapi memberikan keuntungan. Nah, ada tuntutan harus memberikan keuntungan, tetapi ada tuntutan juga untuk mengakomodir kepentingan politik. Ini nggak bisa kita ingkari, itu pasti ada. Ini situasi yang sulit. Saya yakin bahwa Erick Thohir itu bisa menyehatkan BUMN dengan cepat, bisa, karena dia punya pengalaman di korporasi ya. Cuman untuk berdamai dengan kepentingan politik ini yang cukup sulit, karena permintaan atau mungkin kebutuhan politik kan macam-macam ya. Orangnya banyak macam-macam. Nah, ini yang cukup sulit, sehingga dia akan selalu dicari salahnya.
Baik, pertanyaan terakhir Pak Stanis. Ya. Jika Anda diminta memberikan penilaian berdasarkan angka 1 sampai 10 dengan angka 10 adalah yang paling bagus, bisakah Anda beri nilai untuk para menteri khusus dari kalangan milenial dan profesional ini? Nadiem Makarim, Bahlil Lahadalia, Ya. Wisnu Tama, Sri Mulyani, Terawan, dan Erick Thohir. Ya, Silakan, kalau Bu Sri Mulyani 9 lah. Saya cukup apresiasi dengan Bu Sri Mulyani, cukup 9. Erick Thohir ini ya karena dominan ya, beritanya dominan seperti itu, tapi masih on the track. Saya kira selama beliau mempunyai prinsip yang bagus ya bagus, jalanin aja. Yang penting beliau kuat aja dengan tekanan politik. Saya masih menilai positif 8 untuk Erick Thohir. Kalau Pak Terawan, saya kurang melihat kinerjanya, apalagi menjelaskan ke publik, padahal saat ini orang menunggu-nunggu sebenarnya apa yang terjadi, apa yang akan dilakukan, dan otoritas ketika terjadi pandemi ini kan otoritas Kementerian Kesehatan. Pak Terawan harusnya ambil ke publik dan berani menyampaikan itu. Jangan sampai yang menyampaikan adalah kementerian lain. Saya beri angka 5. Angka 5 untuk Pak Terawan. Untuk Kepala BKPM 5,5 nih. 5,5. Kalau untuk Nadiem ini meskipun diserang dari mana-mana, tapi dia berani menyampaikan kepada publik, dan bahkan ketika melakukan kesalahan berani meminta maaf. Ini adalah suatu sikap profesional yang baik, dan dia nampak sekali mau belajar dengan cepat. Asal bertahan dalam situasi pandemi ini, saya yakin Nadiem ini akan menjadi kader yang baik bagi kementeriannya Pak Jokowi. 7,5 untuk Nadiem. Satu lagi Wisnu Tama ya. Wisnu Tama saya berikan nilai 5 saya kira. 5. Jadi kalau misalnya yang di bawah ini lah yang 5 tadi lah yang menurut saya yang perlu dievaluasi. Evaluasi itu belum tentu diganti ya. Evaluasi itu bisa aja diberi tekanan supaya lebih maksimal, atau kalau sudah ditekan tidak bisa, yaitu menjadi hak prerogatif presiden. Kita hanya berani menilai dan menyampaikan, tetapi itu nanti hak prerogatif presiden. Baik, Pak Stanis, terima kasih Pak sudah mau meluangkan waktu untuk Tagar TV. Ya. Sehat dan sukses selalu Pak Stanis. Ya, terima kasih Pak. Sama-sama. Netizen, demikian perbincangan saya bersama pengamat politik Stanislaus Riyanta. Subscribe YouTube channel Tagar TV dan klik loncengnya juga untuk mengikuti video menarik membahas topik terhangat hanya untuk Anda. Ingat juga 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Saya Cory Olivia, Tagar TV.